Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazil Ahmad Al-Azam Syatir dari kelas 11 presensi 15 akan melakukan retelling atau menjelaskan ulang materi terkait era keemasan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Era keemasan Islam ini pertama kali dimulai ketika di kota Baghdad dibangunlah sebuah daulah yang bernama Daulah Abbasiyah. Di kota ini juga mulailah pelopor kebangkitan dari Islam, Golden Age. Dibangunlah Bait Al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar yang memiliki segala keilmuan, mulai dari astronomi, hukum, filsafat, matematika, dan sebagainya. Di tempat inilah juga terlahirlah ilmuwan yang sering kali kita kenal, yakni Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina, salah satu pelopor ilmu kesehatan dan keahlian dalam mengobati atau kedokteran, dan penemu angka 0 juga salah satu penemu rumus aljabar. Seringkali kita kenal salah satu pemerintahan yang mengawali dari era keemasan ini adalah Harun Ar-Rasyid dan dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Seiring berjalannya waktu, Bait Al-Hikmah ini tidak digunakan sebagai tempat mencari ilmu saja, namun dijadikan sebuah tempat untuk diskusi. Beberapa majelis juga berkumpulnya berbagai bangsa untuk melakukan penelitian dan riset terdalam terkait ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, dari era pemerintahan daulah ini mulai melemah, mulai terjadi banyak faktor internal dan eksternal yang meruntuhkan mereka perlahan. Pertama-tama, mari kita bahas dari faktor internalnya. Mungkin dapat dibilang hal ini cukup krusial, dimulai dari faktor perekonomian yang kurang dijaga, yakni mereka seringkali melakukan foya-foya tanpa mengkoordinasikan uang yang mereka gunakan. Mereka juga saling berebut kekuasaan untuk menguasai sektor bank dan hal tersebut digunakan untuk melakukan foya-foya atau membuang uang tersebut untuk hal yang tidak berguna. Untuk faktor eksternalnya, mungkin hal ini terjadi karena invasi Mongol yang terjadi pada tahun 1258 Masehi yang mengakibatkan hancurnya Daulah Abbasiyah dikarenakan dibakarnya Bait Al-Hikmah dan dirampoknya daerah Baghdad dan sekitarnya. Akibatnya terjadilah insiden Laut Merah, lebih tepatnya Laut Hitam atau Danau Hitam, karena diruntuhkanlah Bait Al-Hikmah, di mana terdapat ribuan atau bahkan kalau kita biaskan sekitar jutaan buku yang dibuang oleh bangsa Mongol karena mereka tidak mempedulikan keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang mereka rampok hanyalah harta dan emas. Oleh sebab itu juga banyak ilmu yang diciptakan oleh bangsa Islam direbut oleh berbagai bangsa dari Eropa dan sekitarnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Mazil Ahmad, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.